Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan walafiat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu lagi dengan saya Pak Irfan pada pertemuan keempat pembelajaran tarikh di kelas 9. Sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama terkait dengan apa? Apa yuk? Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ini. Nah, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kita hilangkan dulu ya. Nah, baik. Kemarin bagi yang sudah ingat kita ulas lagi. Yang belum semangat silahkan dipersiapkan. Yang masih tiduran silahkan untuk disiapkan dirinya. Yang sambil sarapan silahkan. Yang penting kalian menyimak dengan baik agar nanti bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya Pak Irfan akan cek. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara Islam masuk di Indonesia lewat 2 jalur. Nah, ada yang masih ingat? Ya. Jalur yang dilalui masuknya Islam di Indonesia ada 2, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini jalur-jalurnya. Bagaimana Islam berkembang dari pertama turun dari Mekah, Madinah, Arab Saudi dan sekitarnya, kemudian sampailah ke Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa bukti kalau Islam itu sudah di Indonesia dan apa pengaruhnya. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Simak terus tayangan dari kita SMP Muhammadiyah Pakem. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, cara penyebaran. Nah, ini langsung kita tampilkan. Seret. Kemarin sudah kita lihat ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, sosial budaya dan politik. Itu sudah kemarin. Bagi kalian yang masih tertinggal atau masih belum paham, kalian bisa cek lagi di YouTube SMP Muhammadiyah Pakem untuk bisa mendengarkan lagi penjelasan dari materi yang kemarin. Hari ini buktinya apa? Kita akan membahas tentang bukti bahwa Islam itu sudah datang di Indonesia dan memberikan pengaruh. Yang pertama, makam. Tak kenapa makam? Ya, dulu ketika ada salah sunan atau ada orang dari Samudra Pasai meninggal, kemudian di nisannya itu tertulis tulisan Arab model sulus. Model sulus itu adalah salah satu gaya penulisan Arab. Kalau di dalam bahasa pengetikan itu font. Nah, itu makamnya. Maka dari dugaannya ini dibuktikan bahwa ini merupakan salah satu warisan bercorak Islam yang membuktikan bahwa Islam sudah ada di Indonesia dalam hal makam atau dibuktikan dengan batu nisan gitu ya. Yang kedua adalah masjid, ada Masjid Demak, Masjid Kauman dan lain-lain. Kalau kalian lihat di masjid-masjid itu ada yang bangunannya itu bertingkat-tingkat lapis-lapis gitu ya. Jadi ada beberapa tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga bertumpuk. Nah, kayak misalnya Masjid Demak. Nah, maka itu adalah bukti bahwa akulturasi dan dipengaruhi oleh agama Islam. Nah, itulah bukti sejarah bahwa rumah ibadah yang sekarang ada dan juga menjadi contoh adalah Masjid Kauman yang sudah berdiri sejak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Artinya sudah lama sekali itu berdiri. Dan tidak ada agama lain yang membangun rumah ibadah yang bernama masjid seperti Islam. Bisa dibuktikan bahwa Islam sudah berkembang sejak lama dan rumah ibadah sudah didirikan sejak lama pula. Contohnya adalah masjid. Yang ketiga adalah keraton atau istana. Kalian bagi yang sudah pernah memasuki keraton Yogyakarta, kalian bisa lihat beberapa tiang itu ada corak-corak khas agama. Di situ ada paling tidak kalau kalian lihat tiang itu ada yang ada coraknya macam-macam, bertingkat, ada 3 atau berapa itu. Ketika ditanyakan oleh salah satu pemandu di sana, ternyata salah satu corak yang ada di dalam tiang itu adalah corak Islam yang sudah ada sejak lama. Maka bukti bangunan keraton atau istana yang ada, kerajaan-kerajaan terdahulu sudah dipengaruhi oleh adanya ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mengandung nilai filosofis, nilai keindahan, maka tidak terkecuali dalam hal bangunan pun juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang kedua adalah ragam hias atau kaligrafi. Kalau kalian lihat banyak masjid-masjid kuno yang ada kaligrafinya, kaligrafi dalam bentuk lukisan, kaligrafi dalam bentuk ukir, maka itu juga bukti bahwa Islam sudah menjadi bukti sejarah adanya Islam masuk di Indonesia. Dan itu tidak dalam waktu yang singkat, namun sudah berjalan lama dan akhirnya turun-temurun. Bahkan sekarang banyak ditemukan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus penulisan kaligrafi karena saking indahnya kaligrafi Arab yang berisikan nilai-nilai ajaran Islam. Yang selanjutnya ini apa ya tulisannya? Set. Nah, tata letak kota. Contohnya adalah
di Yogyakarta. Kalian lihat di Keraton Ngayogyakarta itu kalau kita lihat tidak jauh itu ada Masjid Kauman. Nah, jadi Masjid Keraton kita ibaratkan sebagai pusat pemerintahan. Kemudian sampingnya sedekatnya ada Masjid Kauman sebagai pusat peribadatan. Kita geser lagi kepada Beringharjo yaitu pusat ekonomi karena sebagai pasar. Artinya dalam Islam diajarkan bahwa ketika mendirikan suatu tata letak kota itu harus saling berhubungan dalam hal kebermanfaatannya. Agar apa? Agar kehidupan yang berlangsung itu dapat memberikan manfaat yang lebih bagi para penghuni atau penduduknya di situ. Jadi bukti adanya Islam di Indonesia dibuktikan dengan adanya corak-corak dalam bentuk peninggalan makam, batu nisan, masjid, keraton, kemudian kaligrafi, dan juga tata letak kota pun dipengaruhi oleh ajaran Islam. Anak-anak kelas 9 itulah beberapa hal terkait dengan bukti sejarah Islam di Indonesia. Maka peninggalan-peninggalan ini harus kita rawat dengan baik. Kalau kalian mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, silakan untuk diperhatikan panduannya, jangan sampai ngeyel. Kalau misalnya tidak boleh pegang ya jangan pegang. Kalau tidak boleh duduk, jangan duduk di situ. Kalau misalnya tidak boleh coret-coret, jangan coret-coret. Apalagi buang sampah sembarangan, apalagi sampai merusak. Maka situs peninggalan Islam yang sudah lama ada, kita harus menjaganya. Dan ini menjadi bukti bahwa agama Islam sudah mempengaruhi corak kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dan kita harus bangga bahwa umat Islam memberikan pengaruh besar untuk bangsa Indonesia. Bahkan ketika merdeka pun banyak dipelopori oleh para ulama yang menggerakkan umat Islam dan warga Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Itulah dari Pak Irfan. Untuk selanjutnya silakan untuk dipelajari lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan materi ini. Dan tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang masih ragu, masih sulit memahami, silakan untuk di-play lagi materi yang sudah Pak Irfan sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang perlu disampaikan ke Pak Irfan, bisa chat melalui WA di nomornya Pak Irfan atau bisa chat di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih. Dari Pak Irfan cukup sekian, sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.